Tribuners, kembali lagi kita bertemu dan Super Skor kali ini akan membahas terkait rasisme. Baru-baru ini santer terdengar dari beberapa berita mengatakan jika Romelu Lukaku tertimpa rasisme kala Inter Milan melawan Juventus. Rasisme Romelu Lukaku tersebut terjadi kala timnya berduel dengan Juventus di Coppa Italia 2022-2023. Tepatnya terjadi pada leg pertama semifinal Coppa Italia, Kamis 5 April 2023. Selaku klub Lukaku, Inter Milan bertindak tegas dengan mengeluarkan peringatan penentangan terhadap segala bentuk diskriminatif. Dalam pernyataan resminya menuliskan, jika kami adalah saudara dan saudari di dunia dan kisah terkait rasisme telah terjadi sejak 9 Maret 1908. Mereka menegaskan jika Inter Milan bersatu melawan rasisme dan segala bentuk diskriminatif. Selain mengeluarkan surat dan bertindak tegas, pihak klub juga sangat menyayangkan insiden rasis yang telah terjadi. Dalam pernyataan tertulis, sepak bola dan olahraga tidak hanya harus menjadi tempat untuk emosi, tetapi juga untuk nilai-nilai yang jelas dan dibagikan. Dan apa yang terlihat malam itu di menit-menit terakhir semifinal Juventus versus Inter di Coppa Italia di Turin tidak memiliki tempat dalam olahraga kita. Sehingga dengan kejadian itu Inter Milan kembali menegaskan dan kembali memberikan dukungan, kasih sayang dan solidaritas kepada Romelu Lukaku. Sama halnya seperti yang dilakukan dunia sepak bola dari seluruh penjuru sejak insiden tersebut. Dalam laga Inter versus Juventus di semifinal Coppa Italia tersebut, Romelu Lukaku mendapatkan kartu merah. Tepat di menit ke-90+5, secara dramatis Lukaku berhasil cetak gol penyama kedudukan. Dan setelah mencetak gol, Lukaku diberi kartu merah oleh wasit. Romelu Lukaku diduga melakukan selebrasi yang dianggap memprovokasi. Padahal awalnya Lukaku lah sosok yang mendapat ejekan bernada rasis oleh para pendukung Juventus sepanjang laga. Sebelum menjelaskan apa gerakan selebrasi Lukaku, kita bahas rasisme apa yang dilakukan fans Juventus. Rasis terjadi ketika Romelu Lukaku akan mengeksekusi penalti yang diberikan wasit, di mana sekelompok supporter yang ada di belakang gawang berusaha mengganggu konsentrasi Lukaku. Tapi sayang, mereka melakukannya dengan cara yang tidak beradab. Seorang fans menirukan suara monyet sekaligus meniru gerakan-gerakan ala monyet. Tapi untung saja Lukaku tidak terpengaruh. Hingga pada akhirnya ia mencetak gol tersebut dan ia pun melakukan selebrasi. Selebrasi gol penyama kedudukan tersebut dilakukan Lukaku dengan meletakkan jarinya di depan hidungnya. Lalu membungkam kurva Juventus dan menyebabkan keributan dengan para pemain bianconeri. Tapi perlu diketahui, sebelumnya Lukaku juga merayakan golnya dengan cara yang sama, yaitu selama jeda internasional, tepatnya dalam pertandingan melawan Swedia, di mana ia juga mencetak hat-trick. Dan Lukaku kala itu hanya mendapatkan kartu kuning saja. Selaku pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengatakan jika gestur selebrasi Lukaku tersebut disalahpahami oleh wasit. Di sisi lain, pihak Inter Milan menuntut permintaan maaf dari Juventus yang dilansir dari Football Italia. Rock Nation Sport International yang mewakili Romelu Lukaku merilis pernyataan terkait insiden rasisme tersebut. Rock menyatakan jika rasis yang dilakukan fans Juventus di Turin terhadap Romelu Lukaku sangat tercela dan tidak dapat diterima. Mereka pun menuntut permintaan maaf dari Juventus kepada Lukaku atas kejadian rasisme tersebut. Ia pun juga memiliki harapan agar Liga Italia segera memberi tindakan tegas
tegas perilaku kelompok supporter Juventus tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan jika otoritas Italia harus menggunakan kesempatan ini untuk mengatasi rasisme ketimbang menghukum korban pelecehan. Dan ia meyakini jika dunia sepak bola juga memiliki sentimen yang sama. Jika kita menilik dari sisi Romelu Lukaku sendiri, ia pun turut buka suara. Ia tak mau hanya tinggal diam, ia pun memberikan reaksi yang ia tulis dalam Instagram pribadinya. Ia merasa sangat menyesal terkait insiden yang telah terjadi. Kejadian yang lagi-lagi dan kembali terulang, yaitu rasisme. Selain menyesalkan insiden rasisme tersebut, ia juga memiliki sebuah harapan. Lukaku berharap agar otoritas Serie A benar-benar bisa bersikap tegas demi mengatasi hal-hal buruk seperti itu tidak akan kembali terjadi. Mendengar hal tersebut, Presiden FIFA Gianni Infantino mencak-mencak. Ia murka ketika mendengar Lukaku menjadi korban rasis dalam ajang Coppa Italia melawan Juventus. Dalam Instagram story resmi Gianni Infantino, ia menuliskan jika sepak bola tidak memiliki tempat untuk rasisme atau segala bentuk diskriminasi. Tidak dapat diterima untuk melihat pelecehan rasis yang ditujukan oleh penonton ke penyerang Inter Milan Romelu Lukaku selama pertandingan Coppa Italia melawan Juventus di Turin. Selaku Presiden FIFA, ia mengatakan jika pihaknya mendukung penuh Romelu Lukaku yang menjadi korban rasisme. Hal itu dilakukannya tidak hanya kepada Lukaku, melainkan juga kepada yang lainnya. Seperti pemain lain, pelatih, ofisial pertandingan, supporter atau peserta pertandingan sepak bola yang mendapatkan rasisme atau bentuk diskriminasi lainnya. Lebih lanjut, Gianni menuliskan jika para korban pelanggaran tersebut harus didukung dan para pelaku dihukum sepatutnya oleh semua otoritas. Ia juga menegaskan jika sanksi olahraga yang dibuat tegas harus diterapkan untuk mengatasi insiden semacam itu sekaligus sebagai tindak pencegahan. Dan diakhiri dengan penegasan, ia berujar, sekali dan untuk selamanya, tidak untuk rasisme, tidak untuk segala bentuk diskriminasi. Belajar dari insiden rasisme yang menimpa Romelu Lukaku, kita semua bisa mengambil kesimpulan jika rasisme di dalam sepak bola sangat tidak dianjurkan, bahkan sangat tidak boleh dilakukan. Dan untuk para pelaku rasis sudah semestinya mendapatkan hukuman yang setimpal. Tetapi jika tetap melakukan, sama halnya yang sudah kita semua ketahui, akan banyak pihak yang akan mengecam dan memberikan tindakan tegas. Sehingga rasisme dalam bentuk apapun sepantasnya dilarang. Khususnya di dalam sepak bola, bagi dan dari para supporter, pemain dan semua yang terlibat. Semoga rasisme di dalam sepak bola tidak akan terulang kembali di masa depan dan kita semua bisa menjunjung tinggi perbedaan. Karena sekali lagi, khususnya di dalam sepak bola, perbedaan harus bisa dilebur dan disatukan demi masa depan sepak bola yang jauh lebih cerah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.